Shalom, umat-umat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik jemaat yang ada di Kiama, jemaat yang ada di Melongwane, jemaat yang ada di Tarun, maupun jemaat yang ada di Salibabu, terutama umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di desa Wailebet, Kecamatan Yananas, Kabupaten Raja Ampat. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya, bersyukur, berterima kasih Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua, Pak Gembala bersama dengan rekan-rekan, sampai hari ini Tuhan pelihara kami sehat di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Di hari ini, di hari Minggu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan Pak Gembala sampaikan di hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan, Allah penolong di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bukti kasih Tuhan, kami tetap terpelihara di dalam penyertaan, kekuatan, kesehatan, umur panjang yang Tuhan boleh anugerahkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami membaca merenungkan firman-Mu. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu. Firman ini memberkati umat-umat Tuhan yang melaksanakan ibadah di rumah, baik yang ada di Wailebet, di Raja Ampat, baik yang ada di Salibabu, yang ada di Kiama, di Melongwane, di Tarun, di mana saja umat-umat Tuhan berada dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati, meneguhkan iman jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik umat-umat Tuhan, kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan bagi kita semua firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan meluputkan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, terpujilah Tuhan. Berbahagialah setiap umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ya, di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang luar biasa, yang selalu ada ataupun datang di dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau kita masih ada hari ini, kita masih sehat hari ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Ya, bangsa Israel ketika mereka dibuang di Babel, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini, bahwa mereka mengeluh kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah melupakan mereka, bahwa Tuhan tidak pernah mengingat mereka. Di sini di ayat 14 mereka berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah, ungkapan ini yang disampaikan oleh umat-umat Israel, orang-orang yang ada di Yehuda ketika mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ungkapan ini datang dalam kehidupan mereka. Mereka putus asa, mereka kecewa, mereka seolah-olah tidak punya pengharapan di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita melihat jawaban Tuhan yang diberikan lewat bacaan kita, sungguh luar biasa. Yang pertama, bahwa Tuhan mengumpamakan, seandainya kalaupun ada seorang ibu yang melupakan bayinya, Tuhan tidak mungkin melupakan orang Israel atau orang percaya atau kita sebagai gereja Tuhan hari ini. Nah, ini ungkapan yang luar biasa. Bayangkan kasih seorang ibu itu luar biasa terhadap anak.
Kasih seorang ibu di sini digambarkan luar biasa terhadap anaknya. Tetapi kalaupun ada seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu umat-umat Tuhan, apa yang menimpa kita hari-hari ini? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Beratkah hidupmu hari ini? Berbeban beratkah engkau hari ini di dalam kehidupan? Adakah masalah yang begitu berat yang datang dalam kehidupanmu? Dan engkau mulai berkata, Tuhan telah melupakan aku. Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan tidak mengingat aku. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, yang saya bagi kita jemaat-jemaat Tuhan, GGP Batu Karang Sejati Melongane, seberat apapun kehidupan kita, sekuat apapun masalah datang dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam keadaan apapun juga. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak pernah melalaikan kehidupan saudara. Nah, hari ini orang Israel, ketika mereka di dalam kesesakan, ketika mereka di dalam pembuangan, ketika mereka di dalam kekecewaan, kepahitan, di dalam penderitaan yang mereka alami, Tuhan memulihkan mereka. Judul atau tema dalam pasal 49 bercerita tentang hamba Tuhan, bercerita tentang Kristus Yesus, berbicara Yesus yang adalah penebus bagi setiap orang percaya, berbicara bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Jadi penderitaan yang dialami hari-hari ini bukan hanya karena masalah makan, bukan hanya karena masalah minum, atau sandang pangan dan pakaian dan lain sebagainya. Tetapi yang utama bahwa kita telah dilepaskan daripada dosa, kita telah ditebus daripada jurang maut, kita telah dibebaskan daripada kutuk dosa, kita telah disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Seberapa berat beban, seberapa besar dosa yang kita alami di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia penebus kita, Dia juru selamat kita, Dia penolong di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, sebagaimana orang Israel mengeluh ketika mereka dibuang, sebagaimana orang Israel mengeluh karena mereka menderita, Tuhan bilang, aku telah menuliskan engkau di telapak tanganku. Artinya apa? Bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat rela dipaku di kayu salib, tangannya tembus dengan paku, ya, tangannya yang menulis kehidupan kita itu dipakukan di kayu salib karena dosa-dosa kita. Nah, itulah pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan kita, nama kita tertulis di telapak tangan Kristus. Dia yang membayar kita, Dia yang telah melunasi kita dari dosa, Dia yang telah melepaskan kita daripada maut, Dia pula yang memelihara kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GGP Batu Karang Sejati, dimanapun kita berada, pelayanan demi pelayanan telah kita laksanakan. Apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia, dan kita percaya bahwa setiap pekerjaan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Setiap apa yang Anda lakukan di dalam pelayanan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita telah bebas daripada kutuk dosa. Kita percaya kita telah dilepaskan daripada kuasa maut. Kita percaya kita adalah lebih daripada pemenang, dan kita tidak pernah kecewa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, kita percaya bahwa lewat banyak peristiwa, termasuk COVID-19, Tuhan mau supaya hamba-hambanya bersaksi. Tuhan mau gereja Tuhan bersaksi bahwa mereka kuat, mereka sehat, mereka dalam penyertaan Tuhan, mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pesan Tuhan di hari Minggu bagi kita dua hal, ya. Seberapa besar beban hidupmu, seberapa berat beban hidupmu hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan menulis kita di telapak tangannya. Artinya bahwa jaminan kehidupan masa depan yang penuh harapan, pemeliharaan penyertaan Tuhan, masa depan yang gilang gemilang, Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang
luar biasa yang kita terima sampai hari ini. Tuhan menjaga memelihara kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, Pak Gembala bersama dengan tim sampai hari ini masih dalam keadaan sehat, terpelihara sempurna di dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, ataupun tidak ada kekecewaan yang ada di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, apa yang kami kerjakan itu bernilai kekal di hadapan Allah. Apa yang dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah amanat agung. Apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini, itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya bahwa banyak jiwa-jiwa di sana, banyak orang-orang yang ada di tempat-tempat lain yang membutuhkan Injil, mau mendengarkan kabar baik, kabar selamat, ya, kabar sukacita, supaya mereka pun boleh diselamatkan. Kita percaya program pelayanan GGP Batu Karang Sejati, ya, dengan program Gereja Amanat Agung tidak berhenti sampai di Wailebet, tidak berhenti sampai di tempat-tempat lain, tetapi terus akan bergerak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan menjemput kita bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya bagi di pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan pernah risau, jangan pernah kecewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Tuhan menuliskan kita di telapak tangannya. Jaminan kehidupan kekal ada bersama-sama dengan Dia, karena Tuhan telah menuliskan kita di telapak tangannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, memperhatikan keluarga, doa, baca firman Tuhan setiap hari. Ini menjadi kekuatan kita di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Terpujilah Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.